Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai olahraga yang terbaik. Dulu, saya selalu beranggapan bahwa olahraga yang terbaik itu adalah berenang. Itu saya udah cari-cari infonya di mana-mana, saya banding-bandingin ya. Memang berenang inilah yang menurut saya paling banyak plus poinnya. Jadi yang pertama ya, plus poinnya itu dia sifatnya komprehensif. Dengan melakukan satu aktivitas berenang, kita mendapatkan banyak manfaat, banyak otot bagian tubuh yang dilatih sama berenang ini. Nggak cuma otot tangan, atau otot kaki, atau otot perut, tapi juga jantung, paru, semua dilatih. Jadi kerjain satu, dapat manfaatnya banyak. Bagus dong, kalau saya sih suka ya kayak gini. Terus yang kedua, berenang menurut saya itu bagus karena dia relatif aman. Dia tuh low impact, nggak seperti karate, atau taekwondo, atau sepak bola yang bisa ketendang, keseruduk gitu ya, atau main kasti bisa ketimpuk bola, ketimpuk pentungannya. Berenang itu nggak seperti itu. Dan apalagi biasanya di kolam renang itu ada lifeguard yang jaga. Jadi kalau ada apa-apa itu paling nggak ada yang lihat gitulah. Nggak seperti misalnya kalau kayak kita olahraganya sepedahan di jalan. Siapa yang jagain? Ya kalau ada temennya sih satu grup. Tapi kalau sendirian ya gitu deh. Nggak ada yang jagain. Nah, terus poin yang keempat, berenang itu bisa dikerjakan sendirian, nggak harus rame-rame. Nggak seperti misalnya kayak bulu tangkis atau basket. Kan itu kalau nggak ada teman mainnya, kita main sendirian nggak enak dong. Masa bulu tangkis main sendirian? Kalau berenang nggak seperti itu. Kalau teman berenang kita mendadak cancel, ya kita tetap bisa jalan sendiri kalau perlu. Apalagi kalau untuk orang yang berumur, ya ini sangat penting. Mungkin ada anak-anak yang masih sekolah, jadwal mereka tuh masih sama, jam masuk sekolah, jam pulang sekolah itu sama. Itu lebih gampang ngatur jadwal sama teman. Tapi buat orang yang udah kerja, apalagi yang udah punya keluarga, rumah tangga, nyari waktu itu susah, nyocokin jadwal itu susah. Nah, kalau untuk olahraganya kita harus nyocokin jadwal dengan orang lain, nanti takutnya itu banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jadi, olahraga yang bisa dikerjakan sendirian seperti berenang ini menurut saya itu plus point. Poin lagi, berenang itu dia nggak membebanin lutut. Jadi lutut ini adalah salah satu bagian tubuh yang paling cepat aus dibandingkan bagian tubuh lain. Orang yang sudah mulai beranjak usia, itu keluhan awal biasanya di lutut sama di pinggang. Waktu jongkok dia kretek-kretek. Nah, saya cari tuh olahraga apa yang nggak terlalu membebanin lutut. Ketemunya ya berenang inilah. Dia nggak seperti orang jogging, jalan, lari, atau naik sepeda yang banyak memakai lutut. Dengan berenang kita lututnya tetap digerakkan supaya tetap fleksibel, tapi nggak dibebani dengan beban tubuh. Karena waktu berenang posisi kita itu horizontal, jadi nggak membebanin ke lutut. Ya, itu bagus menurut saya buat banyak orang. Gitu. Nah, berikutnya berenang ini bagus menurut saya karena dia itu bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun. Maksudnya gini loh. Nggak seperti misalnya ice skating. Ice skating kan harus di tempat yang ada esnya, yang bersalju. Di musim dingin. Tempat bersalju kalau lagi musim panas juga mungkin nggak ada itu. Kecuali ya bayar ekstra untuk yang salju buatan. Tapi kalau berenang itu nggak. Bisa dikerjakan hampir dimanapun. Kolam renang itu banyak. Dan misalnya lagi di musim hujan, musim kering itu bisa. Kalau lagi di musim hujan ya mungkin paling cari kolam renang yang indoor, jangan yang di luar. Ya istilahnya gampang gitulah ya, nggak terlalu susah-susah amat. Terus menurut saya berenang juga relatif affordable, bisa nggak mahal-mahal amat lah, nggak seperti misalnya kayak orang golf, itu kan stick golfnya aja berapa, terus membershipnya berapa untuk main golf. Ya kalau berenang paling modalnya baju renang, tapi baju olahraga itu kan memang semua olahraga begitu dong. Kita main golf juga pakai baju golf, nggak bisa pakai baju biasa. Kalau tenis juga kan perlu kostum yang khusus, ya berenang juga gitu. Dan baju renang nggak mahal-mahal amat kok. Kita mau beli yang mahal ada, tapi yang murah pun ada. Dan itu fungsinya sama, biarpun yang murah tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Terus modal lagi paling sunscreen. Tabir surya tapi kan tetap kita perlu dong, meskipun kita nggak berenang. Jadi nggak dihitung lah ya. Yang tambahannya itu adalah kacamata renang. Terus paling ya uang masuk ke kolam renang. Tinggal carilah yang terjangkau mana. Nggak semua mahal kok. Bonus poinnya kalau buat saya pribadi, saya suka berenang karena dia nggak keringetan. Ya sebenarnya keringetan sih, cuma kan kena air kolam renang, jadi keringetannya nggak inilah
Kenapa? Kan saya jerawatan, terus saya pakai obat anti jerawat. Nah itu kalau kena keringat pedih, perih. Nah kalau saya olahraganya berenang, saya nggak ada masalah itu. Makanya kalau buat saya olahraga terbaik itu berenang. Dan karena begitu banyaknya plus points yang tadi saya utarakan, kalau ada pasien yang butuh olahraga, pasti deh saya suruh berenang dulu ya. Terus kalau ada yang tanya olahraga paling bagus apa, saya nggak mikir-mikir panjang, saya jawabnya pasti berenang deh. Terus kalau ada orang yang bilang, tapi saya nggak bisa berenang, nanti kelelep. Saya bilang, saya juga belajar berenang umur 23, bisa belajar, nggak usah dari kecil, bisa kalau mau mah. Jadi ya begitu deh, menurut saya dulu memang berenang adalah yang terbaik. Kalaupun benar-benar itu orang kontraindikasi untuk berenang, misalnya nih yang ada riwayat epilepsi ya, Ayan, daripada dia kejang-kejang waktu lagi berenang terus nanti tenggelam, biarpun ada lifeguard ya. Kalau untuk yang kasus-kasus semacam itu sih saya sarankan, oke deh, jangan maksain berenang, jalan aja. Jalan juga low impact, nggak butuh modal gede. Itu alternatifnya menurut saya. Tapi beberapa hari yang lalu, saya menyadari bahwa ternyata anggapan saya ini selama ini salah. Berenang bukanlah yang terbaik. Waktu itu kan saya lagi berenang sama anak-anak saya. Dan gitu dia main-main dong di kolam yang 1 meteran. Ya saya nemenin lah. Di kolam 1 meteran itu, saya ketemu sama tante-tante usianya mungkin sekitar 60 akhir ya, atau 70 awal. Dia itu di pinggiran kolam aja main air. Ya kita ngobrol-ngobrol lah. Nah ternyata si tante ini disuruh berenang sama dokternya. Rupanya dokternya juga pikirannya sama seperti saya, bahwa olahraga yang terbaik itu adalah berenang. Nah si tante ini nggak bisa berenang, dia main aja di kolam 1 meter, kebayang dong main airnya kayak apa, ya nggak ngapa-ngapain. Menurut saya itu mah bukan berenang, berendam. Terus saya tanya, tante kenapa? Iya, dokter saya bilang nih, lutut saya harus diolahragain, digerak-gerakin, disuruh berenang. Tapi tante mah bukan berenang begini, ini mah main air doang. Habis mana dong? Saya nggak bisa berenang. Kalau mau ikut les nggak bisa di sini, harus ke tempat lain. Saya males. Intinya, wah, olahraga yang terbaik sekalipun kalau nggak dikerjain, atau kalau dikerjainnya asal-asalan, ece-ecean, ya nggak akan memberikan hasil. Disitulah saya ngeh, wah ternyata berenang ini bukanlah olahraga yang terbaik. Terus apa dong olahraga yang terbaik? Ya olahraga yang bisa dikerjakan dengan benar, dengan baik, secara efektif oleh si orangnya itu. Jadi bukan yang ece-ece doang. Jadi buat si tante ini, olahraga yang terbaik itu bukan berenang. Apa yang terbaik buat saya, buat sebagian besar orang, belum tentu terbaik buat satu orang ini. Kalau saya yang jadi dokternya dari si pasien ini, si tante ini, saya akan tanya, tante, bisanya yang dilakukan setiap hari secara rutin apa olahraganya? Oh, jalan. Ya udah tante, jalan, usahain setiap hari 30 menit nonstop gitu. Jadi olahraga yang terbaik itu perlu disesuaikan dengan masing-masing orang. Percuma kita kasih olahraga yang terbaik kalau nggak cocok buat si orang itu, kalau nggak dijalanin sama si orang itu. Dan kondisi masing orang itu beda. Misalnya nih ada juga orang yang tanya, dok, saya sempatnya olahraga kalau malam doang setelah pulang kerja. Soalnya kalau pagi saya sibuk, itu jalannya jauh. Kalau hari libur saya sibuk sama anak, sama keluarga. Tapi bahaya nggak ya kalau olahraga malam? Menurut saya, kalau memang bisanya cuma malam, ya udah lakukan aja. Jangan kita memberikan hal-hal yang menurut kita baik, tapi nggak bisa dikerjakan. Itu lebih nggak baik lagi. Ya paling disesuaikan, misalnya kalau untuk malam hari olahraganya jangan yang intensitas tinggi, karena kalau intensitas tinggi nanti malah susah tidur. Gitu aja, di-adjust aja. Nah, terus bagaimana dong dok cara mengetahui olahraga yang terbaik buat saya? Nah, kalau sobat sehat ada privilege untuk konsultasi dengan dokter, lebih baik dikonsultasikan. Mereka akan bisa memberikan saran-saran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Tapi kalau nggak bisa, ya saya kasih basicnya aja ya. Jadi olahraga itu yang penting menurut saya aman. Nomor 1. Karena kalau nggak aman, mending nggak olahraga. Itu resikonya gede, resiko cedera. Buat saya sih bukan olahraga itu mah. Nyari penyakit.
Yang kedua, cari olahraga yang bisa dikerjakan secara rutin minimal 150 menit per minggu. Bisa lebih, tapi jangan kurang dari 150 menit per minggu. Nah, itu carinya olahraga, kalau idealnya sih ya, selang-seling. Jadi ini hari olahraga, besoknya istirahat. Besoknya lagi olahraga, besoknya lagi istirahat. Atau kalau mau setiap hari juga bolehlah. Jangan kerjakannya 150 menit seminggu tapi cuma seminggu sekali, atau 300 menit tapi 2 minggu sekali. Itu nggak bagus juga. Terus yang ketiga, cari olahraga yang bisa mencapai intensitas yang sedang. Jadi jangan intensitasnya terlalu rendah karena itu nggak ada artinya, tapi juga jangan yang intensitasnya terlalu tinggi karena itu resikonya tinggi juga. Nah, apa olahraga yang dimaksud intensitas sedang? Itu yang banyak sih sebenarnya, patokannya yang bisa dipakai banyak versinya. Saya kasih yang gampang aja ya. Jadi olahraga yang bisa meningkatkan heart rate kita, detak jantung kita itu sampai di area yang area targetnya. Area target itu dihitung dari detak jantung maksimal. Dan detak jantung maksimal itu tergantung umur. Jadi rumusnya detak jantung maksimal itu yang gampang nih ya, 220 dikurangin usia. Semakin tinggi usia kita, semakin sedikit, semakin turun maksimal heart rate-nya. Nah, itu adalah maksimalnya. Jangan lebih dari itu heart rate-nya setelah melakukan olahraga. Misalnya nih, untuk orang yang usianya 20 tahun, berarti maksimum heart rate-nya itu 220 dikurangin 20, yaitu 200 detak per menit. Kalau misalnya usianya 70, ya berarti 220 dikurangin 70 itu 150. Benar ya? Ya. Untuk orang yang berusia 20 tahun, yang dicari target heart rate-nya itu adalah sekitar 100 beat per minute. Jadi 220 dikurangin 20, 200. 200 dikalikan 50% itu 100. Jadi antara 100 sampai 140 detak per menit setelah melakukan olahraga. Nah, cara ngitungnya gampang. Kita denyut jantung yang paling gampang itu di sini sama di sini lah. Di sini aja ya. Nah, kita taruh tangan dua sini terus dihitung selama 30 detik. Berapa kali ini terasa cutut-cututnya. Nah, kalau dihitungnya 30 detik kaliin 2. Ada lagi cara yang lebih gampang, itu adalah dengan memperhatikan pernafasan kita. Jadi, waktu kita melakukan olahraga, kalau kita masih bisa sambil nyanyi-nyanyi, itu berarti intensitasnya terlalu rendah. Kalau kita udah nggak bisa nyanyi, tapi masih bisa ngomong, itu sedang. Nggak sedang-sedang sekali, sedang tapi rendah. Yang kita cari, itu adalah intensitas di mana waktu kita melakukan olahraga atau segera setelah melakukan olahraga itu, kita udah nggak bisa berkata-kata atau ngobrol-ngobrol dalam kata-kata yang panjang. Kita cuma bisa ngos-ngosan dengan kata, ya, enggak, Nah, itu intensitas sedang. Kalau intensitas berat, kita mau ngomong aja udah susah. Nah, itu intensitas berat. Kita nggak cari seperti itu. Jadi kita cari yang sudah nggak bisa nyanyi, yang mau ngobrol pun udah agak susah. Ya, itu adalah intensitas sedang. Nah, udah gitu olahraganya apa? Atur. Daripada seperti si tante kita kasih olahraga suruh berenang tapi dia cuma main air, mending Sobat Sehat atur sendiri olahraga apa yang sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Itu ya adalah pencerahan yang baru saya dapat beberapa hari lalu. Melalui video ini, saya mau minta maaf atas kesalahan saya pada semua orang yang dulu saya suruh berenang. Saya baru ngeh bahwa itu belum tentu yang terbaik. Silakan disesuaikan olahraganya dengan kondisi masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan. Semoga permintaan maaf saya ini dikabulkan ya, karena benar saya nggak sengaja. Dan semoga apa yang saya jelaskan hari ini, yang saya sharingkan hari ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Kalau ada temennya, saudaranya yang perlu, silakan di-share aja. Dan kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, langsung aja di komen, nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi please jangan konsul ya. Karena konsul itu sifatnya orang per orang, pribadi per pribadi, dan nggak bisa dibahas di tempat yang umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.